Yang ketiga alhamdulillah dia keterima jadi CPNS. Ya, Itu gak munafik ya. Latar belakang pendidikan dengan embel-embel pakai Institut Teknologi Bandung itu tuh cukup membantu aku, bukan cukup banget, itu sangat membantu aku. Oke, hai guys, selamat datang di Saksi Ngoro Asik kali ini bareng gue Novita. Kali ini kita mau ngobrolin tentang dunia ASN bersama satu sobat gue yang sudah hadir juga di sini. Siapa namanya? Hai. Silakan kenalan. Namaku Eka. Udah. Gitu aja kenalannya. Oke, jadi gue mau sedikit jelasin juga nih siapakah sosok yang ada bersama gue kali ini. Namanya Kastiarni. Ingat pakai Y, bukan pakai Setiarni. Karena itu selalu dia tekankan kalau dia kenalan sama orang. Iya nggak? Masih kayak gitu nggak kamu? Betul, masih sampai sekarang. Tekan masih sampai sekarang. Dan dulu kita satu jurusan juga, kuliah di ITB, terus jurusan rekayasa pertanian. Kita temenan udah dari tingkat pertama ya Kak, dari TPB. Iya, dari pertama kali aku menginjakkan bumi ke Bandung. Kita berteman dari situ. Kaki di Bandung aku ketemu sama Nopi. Sampai tingkat 4, iya nggak? Sampai tugas akhir kita bareng. Karena waktu di rekayasa pertanian itu tugas akhirnya berkelompok gitu kan. Terus kayak gue sekelompok lagi sama. Soalnya kayak di jurusan lain itu aku juga sendiri-sendiri nggak sih Kak? Sama. Nah, jadi gimanakah perjalanan Eka hingga sekarang dia bisa menjadi seorang ASN setelah berapa kali tes Kak? 3 kali. 3 kali. Dan ini yang ketiga. Dan sekarang yang ketiga alhamdulillah dia keterima jadi CPNS. Kepo sih Kak, gimana sih perjalanan kamu hingga akhirnya kamu ada di posisi saat ini Kak? Dimulai dari kapan? Dimulai dari kuliah. Dimulai dari pas lulus kuliah. Track record kamu gimana sih Kak setelah lulus kuliah anak pertanian gitu? Aku setelah lulus kuliah tuh kira-kira berapa ya? Kita kan lulus kuliahnya terlalu cepat daripada teman-teman yang lain ya kan sih? Mengambil jalur terlalu ekspres. Anak dulu yang lulus berapa? Cuma ada untungnya. Cuma bertujuh. Aku tuh yang lulus cuma bertujuh, satu angkatan. Dan itu termasuk sama dia. Karena aku selalu ngomong dia ya. Sama Nopi ini ya, tolong. Nah, beres kuliah, terluntang-lantung, belum mendapatkan pekerjaan ya kan. Aku masih ngajar di bimbel gitu, tapi aku udah balik ke udah balik ke rumahku di Cilacap. Di sini terus aku nyari tempat les-lesan gitu kan, aku daftar jadi guru bimbel. Di situ tuh aku ngajar anak SD, SMP, SMA, semuanya dari kelas 1, kelas 2 semuanya aku kerjain, tinggal yang mana aku belajar dapat lagi yang ya dari awal ya. Iya betul, aku belajar lagi. Aku buka buku aku lagi, dan ternyata mungkin ya kurikulumnya udah jauh beda gitu kan. Kita dulu kurikulumnya tuh udah beda sama waktu aku sekolah, dan cara ngajarinnya pun beda gitu. Cuma aku mencoba untuk selama aku masih bisa mengajarkan, akan kuajarkan dengan cara yang ada di pikiran aku gitu. Dengan itu yang terbaik sampai ya. Akhir. Ya, yang penting anaknya mudeng dulu gitu kan. Aku juga nggak tahu kan di sekolah itu nanti kurikulumnya kayak gimana, dan sebenarnya cara yang ngajar baik buat anaknya itu kayak gimana tuh aku nggak tahu. Aku cuma berbekal pengalaman. Aku pernah ngajar di Sinau. Oh iya, ingat aku. Ngajar anak-anak Jatinangor gitu kan. Ya aku cuma berbekal pengalaman itu doang. Sama ingatan aku ketika SMA ya, kira-kira kayak gini lah cara ngerjainnya gitu. Nah itu cuma bertahan 6 bulan gitu ya. Itu sambil aku udah ikutan tes CPNS yang paling pertama. Aku udah nyoba tes CPNS yang pertama. Aku lulus bulan Juli.
Terus habis itu bukaan CPNS itu buka bulan Oktober. Bulan Oktober itu, terus aku daftar, tes seleksi administrasinya udah lolos. Terus habis itu tes seleksi yang tahap pertama itu seleksi kemampuan dasarnya lolos juga tuh. Kayak baru pertama kali nyoba udah lolos, kayak rasanya seneng banget ya sih, gitu kan? Iya pasti. Euforianya tuh udah kayak wah gitu. Kayak aku tuh belajar terus kan. Aku tuh adalah orang yang awam yang nggak tahu gimana caranya sih aku tuh bisa lolos gitu. Aku cuma berharap dengan aku belajar tuh aku bisa lolos gitu kan. Nah, itu tuh aku beruntungnya waktu tahun itu passing grade-nya waktu itu tuh tinggi-tinggi banget gitu loh. Dan aku tuh nilainya pas di passing grade. Sedangkan orang-orang tuh gak lolos salah satu passing grade, mereka tuh gugur gitu. Jadi aku di situ terloloskannya bukan karena nilai aku tuh gede, tapi karena nilai aku tuh pas di passing grade dan tidak ada yang di bawah passing grade. Jadi aku tuh bisa masuk gitu kan. Waktu itu aku daftar Jogja, aku lulus sampai tahap akhir, cuma aku gak diambil karena aku ranking 3, yang diambil kan ranking 1. Ranking 3? Ya, aku ranking 3 kan. Formasinya cuma 1. Oke. Yang diambil, nah aku tuh ranking 3-nya. Jadi aku tidak dapat. Agak nyesek juga sih ya. Tuh. 3 ke 1 itu deket lah ya. Dan terus bulan Desember itu kan, bulan Desember tuh aku udah tahu kalau misalnya aku nggak dapet. Terus aku nyari-nyari gitu loh, nyari-nyari pekerjaan lain, misalnya apa ya. Sambil itu ada wawancara yang di Jakarta kalau nggak salah. Nah, aku ikutin aja wawancaranya, tapi nggak ada niatan kayak aku harus kejar itu pekerjaan gitu. Karena ya aku nyari pekerjaan apa aja yang bisa aku kerjain selama aku nggak nganggur gitu ya kan. Iya. Dan selama hidupku nggak terbalik. Kalau ngeles tuh hidupku rasanya terbalik guys. Karena apa? Karena kalau ngeles itu jamnya itu aku ngeles jam sore sampai malam, ya kan. Okay. Sedangkan pagiku tuh aku nggak tahu gitu mau ngapain gitu. Jadi sibuknya dunia malam aja ya sibuknya. Iya. Yangnya don't know what to do gitu ya. Kayak pagi sampai siang tuh aku harus ngapain gitu ya, kayak gitu, kerjaan lainnya gitu. Aku mencari pekerjaan yang pagi nih, yang pagi. Terus di suatu ketika aku tuh lagi main gitu sama temen aku, terus aku penasaran, aku nemenin dia itu bikin SKCK tuh ke Polres, ya kan. Terus di Polres itu ada yang nanyain lah, Mbak sekolahnya di mana, terus udah kerja di mana, gitu-gitulah. Nah tapi pas itu posisi aku kan masih ngajar ya, kayak aku tidak memiliki pengalaman, belum bekerja dimanapun yang sesuai dengan latar belakang pendidikan aku, ya kan. Terus habis itu aku coba iseng pulang dari Polres itu, aku coba iseng nanya ke dinas. Oke. Yuk, kan aku ngajak temen aku yuk coba nanya ke dinas ada nggak lowongan kosong gitu atau buat jadi honorer gitu kan. Terus habis itu aku iseng datang ke kantor. Setelahnya di sana tuh aku ketemu yang jaga di resepsionis tuh. Sampai sekarang aku kenal tuh sama orang itu. Karena aku juga sekarang di situ ya. Terus habis itu dia tuh cuma nyaranin coba tanya ke BKD. BKD itu yang ngurusin kepegawaian di sebuah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ya. Terus BKD itu kepanjangannya apa tuh, Kak? Kalau di sini tuh Badan Kepegawaian Daerah. Kalau singkatnya itu. Tapi masing-masing kota, masing-masing kabupaten itu beda. Namanya ada yang BKPPD, ada yang BKD, ada yang apa gitu, tergantung nomenklatur yang ada di wilayahnya masing-masing. Tapi intinya itu ya yang terus kepegawaian. Terus waktu aku kesana tuh kayak awkward banget loh, kayak udah pas nyampe di resepsionis terus aku mau nanya ada lowongan gak ya gini-gini. Terus sama saya tuh dijawab
Ya kalau lowongan itu adanya buat CPNS gitu loh. Bisa jadi honorer gitu. Terus kalau honorer itu kan jalurnya itu dari kedekatan orang dalam ya. Kedekatan di sini tuh masing-masing ya. Entahkah apakah orang itu memang punya kemampuan terus dan melihat orang itu mampu terus dijadikan honorer, itu kan masing-masing lah ya. Yang jelas bukan melalui sebuah tes gitu loh. Bukan jalur resmi lah ya Kak. Ya, bukan jalur yang kayak kalau kita mau jadi honorer kita harus ada tes SKD, tes SKB gitu, nggak ada ya kan. Kecuali pegawai pemerintah non PNS yang di kementerian-kementerian gitu mungkin memang ada porsinya tuh. Tapi kalau yang honorer kabupaten kan waktu itu enggak. Nah terus aku coba tuh hari berikutnya ya udahlah aku coba aja, aku iseng, aku ngasih surat lamaran aku, isinya tuh CV, sertifikat, terus fotokopi ijazah, foto gitu, lengkap semuanya, surat lamaran aku bikin rapih. Terus habis itu aku kirim aja ke dinasnya tuh. Cuma aku tuh untuk mengeksekusi aku ngirim itu tuh seminggu setelah aku keliling-keliling gitu loh, karena kayak aku udah rada pesimis gitu kan. Kayaknya nggak mungkin dia bisa masuk gitu kan. Jadi aku waktu itu sempat ke Bandung dulu wawancara di salah satu florist gitu loh. Oh iya, ingat. Cuma memang aku tuh kayak udah banyak kendalanya, kayak udah mah ke Bandung pas itu HP aku tuh yang mati terus ya kan, yang harus dicas pakai casan kodok yang harus baterainya dikeluarin kayak. Iya. Aku nyampe di Bandung, HP aku kan udah mati gitu kan ya. Terus aku udah janjian padahal di Jeko daerah mana gitu sama si floristnya itu, sama wawancara itu. Datangnya aja telat 1 jam sampai 2 jam gitu. Itu lama sih Kak. Itu lama banget telatnya, woy. CV aku ya. Rencananya mau aku print di sana gitu ya. Karena aku perkiraan aku akan nyampe cepat gitu. Ternyata aku nyampe tidak lebih cepat dan aku harus ngeprint CV-nya dulu. Pokoknya di dekat terminal naon itu teh. Terminal yang gede tuh. Udah lupa namanya. Ya, pokoknya di situ tuh aku ngeprint dulu CV-nya pakai kertas A3 gitu ya. Terus habis itu aku naik itu semua, aku naik angkot coba. Gak ada naik Gojek, kayaknya ada naik Gojek itu. Aku pun minta dipesenin sama tukang parkir yang ada di situ. Karena HP-nya mati. Iya betul, karena HP-nya mati. Kan udah kan. Terus aku udah nyampe di sana ya, udah nggak orang dong, udah nggak ada orang. Terus aku kembali dengan tangan kosong. Akhirnya aku nebeng ke kosan temen ya kan, kayak kosan adik kelas. Terus aku pulang seminggu setelah yang waktu itu aku konfirmasi ke dinas itu, akhirnya aku bisa nyerahin CV aku tuh siang-siang kayak. Niatnya mau pagi, tapi itu kayak mager gitu kan. Terus akhirnya siang sebelum aku naruh aja, aku tuh sempet beli siomay sama es kelapa muda dulu kayak gitu kan. Aku ngirim jam 3, terus aku ngirim jam 3 sore ke dinas. Itu jam-jam pulang banget gak sih, deket jam-jam pulang? Iya itu mepet banget kan. Dan ternyata besok harinya sekitar jam 9 itu tuh aku di SMS. Di SMS sama dulu tuh Kasubag umumnya, kayak dia ngurusin kepegawaian. Terus aku di SMS untuk ketemu langsung dengan kepala dinas gitu. Iya. Sudah doang, aku seneng banget gitu doang ya gak sih? Itu padahal tuh HP ku sebelumnya mati. Akhirnya aku tuh ketemu kepala dinasnya itu hari berikut. Pokoknya hari itu karena HP ku yang sangat-sangat bermasalah itu yang membuat aku sangat-sangat pusing menghadapi dunia ini gitu ya guys sih.
aku tuh baca teksnya itu telat, jadi aku tuh dibilang suruh ke dinas jam 8, tapi aku baru baca SMS itu jam 9, jadi aku buru-buru. Aku ke dinas naik motor gitu kan, dan nyampe sana Pak Kadi sudah keburu ke lapangan. Dramanya ya. Ya. And then? Tapi habis itu tuh, karena Pak Kadi sudah ke lapangan, aku tetap ditawarin untuk masuk sama Kasubag Keuangan, sama Kasubag Umum. Jadi dibilang, kamu kalau mau masuk ke sini gajinya ya sekian gitu, pekerjaannya administrasi gitu kan. Terus ya dijelasin terkait gaji, terkait apa pekerjaan yang akan dilakukan, terus penempatannya bakal di mana, terus kamu mulai masuknya kapan, itu dijelasin semua. Jadi mulai dari situ lah, ingat itu 11 Januari itu aku mulai berangkat. Hari Jumat itu aku mulai berangkat, dan di situ baru aku ketemu Pak Kepala Dinas. Dan disitulah aku mengetahui kenapa aku dipanggil. Kenapa? Jadi aku dipanggil itu karena latar belakang pendidikan. Oke. Ya, Itu gak munafik ya. Latar belakang pendidikan dengan embel-embel pakai Institut Teknologi Bandung itu tuh cukup membantu aku, bukan cukup banget, itu sangat membantu aku untuk kenotis gitu loh. Kayak, oh kok mau sih anak ITB daftar di Dinas Pertanian gitu loh. Iya. Nah, Pak Kadis itu waktu itu bilang ke aku, dia tuh ngelihat potensi, kayak sayang banget gak sih ada anak dari lulusan universitas yang termasuknya baik di Indonesia terus daftar di sini gitu kan, mungkin dia mencari pengalaman gitu kan. Udah terus akhirnya masuk deh tuh jadi honorer tuh di situ.